Oke, selamat sore rekan-rekan. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kita kembali lagi di channelnya Nurdin Sarip, di mana di sesi video kita pada kali ini kita mau memperlihatkan hasil perlakuan kegiatan ataupun kegiatan isolasi yang kita lakukan terhadap bibit-bibit ini ya. Di mana sekarang sudah berusia 1 bulan setelah kita lakukan kegiatan isolasi ya, tahap awal, yaitu kita kemarin itu permasalahannya di sini adalah semua bibit ini menguning ya, menguning cerah semuanya. Jadi pada kondisi awal itu bibit ini terjadi kekurangan unsur hara magnesium ya. Namun itu bukan menjadi kendala bagi kita. Jadi segera kita atasi bibit-bibit ini dengan perlakuan khusus, di mana kita menambahkan unsur hara magnesium dengan konsentrasi 27% ya, sampai dengan 30-an persen gitulah ya, unsur hara magnesium. Itu bisa diperoleh dari pupuk kisrit ya, dari pupuk kisrit. Jadi kita gunakan pupuk kisrit dengan dosis 20 gram per pokok. Nah, jadi di mana bibit ini sebelumnya berusia lebih dari 8 bulan ya tentunya ini. Cuman karena pertumbuhannya sebelumnya itu terhambat ya, kekurangan unsur hara dan beberapa penyebab juga lah ya, yang faktor yang menghambat dari pertumbuhan bibit ini sendiri, terutama ini ada beberapa jenis gulma ya yang memberikan persaingan dalam pertumbuhannya ya. Jadi persaingan baik dalam bersaing dalam memperoleh unsur hara ataupun menghambat dari tanaman ini sendiri ya, alelopati begitu. Jadi untuk tahap isolasi yang kita lakukan kemarin itu adalah kita tahap awalnya kita kejar ya, semua gulma yang ada di dalam polybag itu kita cabut semuanya ya. Kita kendalikan dengan cara manual ya, dilakukan dengan cara mencabut ya, mencabut semua gulma yang ada di dalam polybag ini. Setelah itu ditempatkan dalam satu tempat ya, tidak dibuang ke dalam areal ini juga ya, ditempatkan dalam satu tempat karung, kemudian disingkirkan di luar dari areal ini sendiri begitu. Setelah itu kita lakukan penambahan unsur hara magnesium ya, kita aplikasi pupuk kisrit dengan dosis 20 gram per pokok. Nah, setelah 2 minggu ya, 2 minggu kita aplikasi kisrit, kita berikan pupuk NPK 15-15-64 dengan dosis 10 gram dulu ya, 10 gram untuk memancing respon ini ya, respon dari tanaman ini harus kita pancing dari angka yang kecil dulu. Nah, kemudian nanti ke depan baru kita masuk NPK 12-12-17-2 ya, setelah 1 bulan masuknya dari NPK 15-19-64 itu. Jadi dengan dosis 20 gram per pokok untuk 12-12-17-2. Jadi di bulan inilah nanti ya akan kita masukkan NPK 12-12-17-2, di mana tujuan kita itu mau cari tinggi ya, tinggi, kemudian jumlah daun yang standar dan diameter batangnya nanti ya. Kita genjot menggunakan pupuk NPK 12-12-17-2. Karena di sini kalau menurut rekomendasi dari kita lah ya, untuk usia segini kita kejar menggunakan 12-12-17-4. Jadi kalau di bawah 8 bulan itu ya, mungkin kalau dari 4 sampai dengan 6 bulan itu ya bisa kita gunakan 4 sampai 5 bulan lah ya, 5-6 bulan gitu bisa lah kita pakai pupuk 15-15-64. Tapi di sini saya bicara tentang kegiatan isolasi ya, di mana isolasi ini adalah kegiatan khusus yang dilakukan untuk mengejar kembali ataupun sebuah solusi dari masalah yang ada, yang terjadi ya, yang terjadi pada khususnya pada pembudidaya bibit kelapa sawit inilah. Jadi sebelumnya di sini bibit-bibit ini stres ya, semuanya komplit. Ada stres, kemudian alelopati, ada juga yang stres akibat terendam air, dan lebih banyaknya itu lebih 99% itu kekurangan unsur hara magnesium ya, seperti itu. Belum lagi pengaruh dari lahan ini sendiri ya. Nah, jadi begitu turun hujan, tergenang, kemudian reaksi air ya sama tanahnya itu ya. Jadi itu antara meningkatkan ataupun ya syukur kalau standar pH airnya begitu ya.
Tapi di sini jelas sebelum kita lakukan kegiatan isolasi ini, jelas di sini terjadi suatu reaksi yang dimana mampu menaikkan menurunkan pH ya. Jadi pada kondisi asam sebelumnya. Seperti itulah kurang lebihnya. Yang jelas seperti inilah penampakan bibit-bibit yang sudah kita aplikasi pupuk magnesium ya, unsur hara magnesium, pupuk gistrit ya, pupuk gistrit mag gitu ya, ataupun gistrit Jerman ya sama aja, yang penting pupuk yang mengandung unsur hara magnesium ya, magnesium dan sulfur ya, sekitar berapa persen, 6% ya, seperti itu. Nah seperti inilah penampakan bibit yang udah 1 bulan kita beri perlakuan menggunakan pupuk gistrit. Jadi cepat sekali ya. Sebenarnya bisa saja kita menggunakan dolomit, tetapi agak lebih lama begitu ya, responnya agak lebih lama biasanya begitu. Jadi di sini karena kita lebih terbiasa menggunakan pupuk magnesium ya, magnesium yang konsentrasinya 27-30% itu ya, makanya kita gunakan. Karena di sini kita aktivitas ataupun kegiatan yang kita lakukan ini adalah kegiatan yang urgent begitu. Karena apabila tidak dikejar dengan cepat antisipasi ya, ataupun ya cara pengobatannya lah ya, kalau nggak segera mungkin ya mungkin akan berdampak besar lagi ya, seperti itu. Nah seperti inilah penampakannya. Ini adalah hamparan 1 yang udah berhasil ya. Mungkin rekan-rekan bisa cek di video sebelumnya, udah ada juga saya review ya. Saya lihat perlihatkan bagaimana penampakan dari sebelum kita aplikasi pupuk gistrit itu ya. Nah seperti ini, seperti inilah penampakan bibit-bibit daunnya, lebih terkhususnya daunnya sudah pada hijau semua. Yang awalnya udah kuning cerah ya. Jadi sekitar 2 minggu setelah kita aplikasi pupuk magnesium tersebut, itu sudah mulai menunjukkan perubahannya, di mana daunnya yang awalnya kuning cerah sudah mulai kuning pucat ya, sudah mulai mau pulih ya. Seperti ini sebelumnya sebenarnya ini belum ya, belum 100% hijau ya. Nah, yang kita harapkan itu nanti ya seperti itulah ya, yang kayak pohon-pohon udah besar itu ya. Mungkin ada beberapa contoh di sini ya. Bisa kita lihat yang kita harapkan itu nanti akan seperti ini ya. Nah, bisa rekan-rekan fokus ya. Di antara ini pasti yang lebih hijau yang ini ya. Nah, jadi yang ini nanti seperti ini yang kita harapkan nanti ya. Seperti itu rekan-rekan. Nah, itu yang spot-spot kuning-kuning itu karena cahaya ya. Cahaya rekan-rekan. Jadi di sini udah 99% saya pastikan ini sudah menerima respon yang baik ya. Respon pemulihan yang baik seperti itu. Jadi ya syukur alhamdulillah ya, kegiatan tahap pertama kita sudah selesai, tinggal kita mengejar standar jumlah daun, tinggi daun, dan diameter batangnya ya. Itu nanti akan kita bahas di lain sesi video ya, dimana nanti kita akan genjot menggunakan pupuk NPK 12-12-17-2 seperti itu rekan-rekan. Nah yang ada di depan kita itu adalah hamparan sama ya, hamparan itu ada hamparan 3 ya, yang kecil ini ada hamparan 2 ya. Ini adalah semuanya bibit isolasi ya, bibit isolasi. Jadi kemarin ini posisinya juga udah hancur semua kena jamur ya, kena jamur. Udah kita semprot, kita pangkas ya. Jadi tinggal kita pindahkan ke dalam polybag yang baru. Nah karena berkenaan ini kan usianya masih panjang lagi nih, jadi ini harus dipindahkan ke polybag yang baru. Kalau kita menggunakan polybag yang sekarang, pertama di sini masalahnya tanahnya kurang, yang kedua polybagnya udah pada robek semua ya. Kualitas dari polybag ini sudah tiba di masanya, dia harus diganti begitu. Bahkan sebenarnya kan sudah harus masuk ke fase tanam di lapangan begitu kan. Jadi progres kita ke depan ya inilah ya, tinggal antara hamparan 2 dan 3 ini ya yang agak ekstra kita kerjakan. Kalau untuk hamparan 1 ini hanya tinggal kegiatan pemupukan saja ya, dan pengendalian gulma yang ada di dalam polybag akan kita kejar ya 1 bulan ke depan. Kalau untuk gulma yang ada di luar polybag, sementara ini kita kendalikan secara manual ya, kita manual seperti ini ya. Ini nanti kita cari yang spot-spot yang bagian parah aja, yang sekiranya dia sudah masuk di bagian di dalam polybag baru kita kendalikan ya. Kalau masih belum masuk yang nggak masalah lah, tapi ke depan kan nanti itu tetap kita kendalikan ya. Jadi saat ini kita fokus ke pemulihan tanaman, kita kerjakan yang urgent dulu
seperti itu teman. Nah, jadi kita akan kejar yang hamparan ketiga ini, itu semua bibitnya terendam ya, terendam. Jadi kita pindahkan ke tempat yang lebih tinggi tentunya, karena ini sebelumnya sudah kita aplikasikan pupuk Kisri juga ya, sudah kita aplikasikan, tetapi di sini responnya seperti sekarang udah 1 bulan ya. Belum lah, sekitar 3 minggu dari aplikasi itu harusnya dia udah mulai menunjukkan ya perubahan. Memang ini udah ada perubahannya ya dari segi warna, tapi tidak terlalu signifikan perubahannya karena sebelumnya dia di posisi tempat yang terendam ya. Jadi kemungkinan ini ada pengaruh dari air ya, tingkat kemasaman air itu sendiri. Nah, ini nanti akan kita pindah ke tempat yang tinggi seperti ini ya. Seperti inilah penampakannya. Jadi bibit-bibit ini banyak yang terendam, kemudian kondisi tanahnya juga sedikit ya, seperti ini. Ini masih bisa terselamatkan ini ya, ini masih bisa. Nah, seperti inilah ya. Dalam-dalam. Nah, itu di sana ya. Jadi ini semua ini masih banyak ya yang perlu kita kejar ya. Jadi kita kejar program-program yang urgent dulu lah ya. Kita programkan yang urgent dulu, kita amankan ini semua bibit-bibit yang tenggelam ini ya. Nah, sayang, sedangkan dari fisik bibit ini sangat segar sekali ya, segar, besar-besar ya. Tinggal kita sedikit perlakuan saja itu ya, sedikit perlakuan saja, ini nanti udah segera pulih, akan memberikan hasil yang memuaskan, sangat memuaskan. Nah, seperti inilah penampakannya. Jadi sangat berbeda ya dari hamparan yang pertama tadi dengan hampuran 2 dan 3 ini, dimana di sini hanya perbedaan warna saja. Kalau untuk jumlah daun ya, daun yang pecah, penampakannya seperti itulah ya. Ini hanya perbedaan umur saja, seperti itu rekan-rekan. Jadi kalau untuk posisi daun itu yang udah mulai pecah ya, kalau biasa masyarakat senang lihat itu kan posisi daunnya yang udah pecah, segar gitu ya. Nah, itu bisa kita lihat kalau fullnya itu di usia 10 ya, 10 sampai 12 bulan itu udah full itu harusnya. Tapi kalau 9 sampai 8 bulan itu ya seperti ini begitu, kurang lebih seperti inilah ya. Nah, seperti ini. Jadi itu hal yang biasa, jangan berkecil hati. Banyak referensi yang bisa kita lihat ya, kita peroleh. Salah satunya di sini saya memaparkan hasil dari kegiatan isolasi kita ataupun sebuah kegiatan antisipasi ya, atau sebuah kegiatan solusi ya, solusi yang kita buat lah gitu. Dan antisipasi juga ke depannya, jangan sampai terulang kembali begitu ya. Kita luruskan kembali segala program pekerjaannya itu ya. Ingat, lakukanlah yang terbaik begitu. Kalau udah dalam skala besar ini kita nggak main-main lah, seperti itu rekan-rekan. Oke, di lain video nanti akan kita buatkan ya, akan kita sajikan juga ya, apa saja yang menjadi pekerjaan di dalam pembibitan itu. Oke, saya rasa cukup sampai di sini saja informasinya. Semoga bermanfaat ya, informasi ini bermanfaat bagi rekan-rekan dimanapun berada. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian informasi ini, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih telah menonton. Oke, selamat sore dan terima kasih.